Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Shalom, shalom, shalom. Kembali lagi bersama dengan Podcast with God. Persembahan dari Gereja Kristus Bandung, Save with Jesus. New hope, new life, new me. Let's go. Senang sekali berjumpa kembali dengan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, yang pada saat ini mungkin sedang bersantai sambil ngopi, sambil ngeteh, ditemanin dengan cemilan-cemilan begitu ya, atau mungkin yang sedang bersiap-siap untuk bekerja ya. Selamat datang dan selamat menyaksikan. Kali ini bintang tamu kita tidak spesial, artinya spesial terus. Ini saya sudah diapit oleh wanita-wanita cantik, sosok-sosok mama yang tidak pernah saya jumpai dimanapun gitu ya. Kemanapun saya pergi pasti sosok mama itu pasti ada. Yang tidak lain dan tidak bukan adalah Ibu Ita dan Ibu Mica. Selamat datang. Hai, shalom. Halo, shalom. Wih, gimana kabarnya, Bu? Salim dulu. Baik dong. Salim dulu. Yes, mantap. Puji Tuhan. Gimana tadi perjalanan ke sini macet atau normal-normal aja? Bandung sepertinya udah biasa ya kalau macet ya. Lagi lancar sih tadi. Oh, lagi lancar. Belum jam macet. Sama saya juga. Lancar-lancar aja. Lancar aja, wis mantap, puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, podcast kita kali ini bersama dengan dua anak terkasih dari almarhum Opa Fares. Nah, Opa Fares ini di Gereja Kristus Bandung, seperti yang sudah dipodcastkan sebelum-sebelumnya, itu punya pengaruh atau influence yang sangat besar di tengah-tengah Gereja Kristus Bandung. Nih ngomong-ngomong, kita bisa santai aja Bu, ini kalau mau minum atau gimana supaya gerakannya nyaman ini biar oke gitu ya, bisa dibikin santai saja gitu ya. Aku senang minum. Senang minum air putih Bapak Ibu ya. Segar. Keren nih. Gelasnya iya. Keren. Muknya keren. Iya. Aku dapet kan? Dapat dong, karena udah selesai baca 1 tahun Alkitab. Selesai dong. Selesai dong. Luar biasa. Jadi nanti yang selesai baca Alkitab pasti dapat ini. Ini kita lanjut Bapak Ibu. Opa Fares, almarhum Opa Fares itu punya pengaruh yang besar untuk pertumbuhan iman jemaat Gereja Kristus Bandung. Artinya warisannya tuh bisa dibilang banyak ya Ibu-ibu ya. Bisa nggak Bu? Kita juga kan pengen kenalan nih. Anaknya almarhum Opa Fares itu ada berapa, dan bisa nggak sih diceritakan secara singkat apa sih yang Opa Fares wariskan kepada anak-anaknya yang bisa kita sharingkan bersama di sini? Mungkin siapa nih yang mau mulai duluan? Kan pasti dari Yang paling besar. Yang paling besar ya? Yang paling tua. Bisa disampaikan juga Bu, namanya siapa, terus ibu anak keberapa dari almarhum Opa Fares? Oke. Saya Maria Abigail Sahanaya, biasa dipanggil Bice. Aku anak tertua, kemudian adikku yang kedua Tabita, biasa dipanggil Ita, kemudian yang bungsu adalah Ruth Sahanaya. Nah, kita sebenarnya punya seorang kita punya seorang saudara laki-laki setelah saya, tapi Tuhan sudah panggil waktu usianya masih 9 tahun. 7 tahun kali. 9 kelas 3 SD. Kelas 3 SD. Kalau boleh tahu tuh sakit apa tuh? Bisa Cancer. SMP ya waktu itu ya? No, masih kelas 3 SD dia. Oh, kelas 3 SD. Saya kelas 6. Kan saya beda 3 tahun sama. Jadi setelah saya itu Samuel, kemudian baru
Bu Ita. Oh, oke. Gitu. Oke. Kalau dari Ibu Bica sendiri, bisa nggak ceritain pengalaman kedekatan Ibu sama Pak Faris itu seperti apa? Buat Orangnya bisa jelaskan singkat aja itu biar apa namanya? Ya kita juga pengen denger dari sudut pandang orang-orang terdekat dari almarhum Pak Faris, dari muridnya sudah Pasinaga, dari cucunya sudah, gitu kan. Sekarang kita mau denger nih dari lebih dekat lagi anak-anak. kalau aku sebagai anak tertua banyak banget aku. Aku amat sangat dekat sama papiku ya. Aku amat sangat dekat, bahkan curhat hal kecil pun yang sebenarnya untuk lebih ke perempuan, aku bahas sama papiku gitu. Berarti sehangat itu. Ya, papi orang yang amat sangat lovable. Papi tuh sabar sekali orangnya ya, yang selalu mendengarkan, tapi dia tegas juga loh gitu. Kalau papi orangnya. Kalau dari Ibu Bica memandang Opa Fares seperti itu gitu ya. Oke, kita beranjak ke anak keberapa Ibu? Sorry Bu. Anak kedua. Oh ya, anak kedua. Harusnya ketiga Harusnya ya. ketiga. Sekarang Oh, jadi udah, kedua. jadi Kedua. Bisa dijelaskan juga namanya siapa Bu dan Ibu anak kedua dan apa namanya? Ya, bisa Iya. dijelaskan. Panjang namanya. Saya Tabita. Panjang sebenarnya namanya. Tabita aja deh ya. Oh, biar sih. Tabita Sanaya, biasa sering dipanggil Ita. Nama panggilannya. Saya sekarang jadi anak kedua nih, harusnya ketiga ya. Kalau saya kesan yang paling mendalam untuk ayah saya, kita semua pasti sama nih adik kakak. Oh, deket sekali sama papi, kita panggilnya papi ya. Papi itu yang paling jadi contoh banget adalah imannya yang Betul. luar Betul, biasa luar biasa. ya. Berarti warisan imannya itu yang pada akhirnya benar-benar mendarat sekarang. Ya. Sampai sekarang bisa memegang iman Kristen itu karena Opa Fares. Betul. Teguh Imannya sekali dia. yang luar biasa, Luar biasa. dan itu yang menjadi contoh dalam kehidupan sehari-hari sama kita. Dalam hal apapun, dia maksudnya selalu memperlihatkan, memberi contoh kepada kita bagaimana mengikut Tuhan. Dalam hal kecil aja, waktu saya masih kecil, contohnya nih ya, kayak ada sendok atau apa gitu masuk ke tempat cucian piring, jadinya kan susah tuh bikin ngambilnya. Nah, dalam hal itu dia tahu tuh, ayo kita berdoa. Saya mikir, hah? Masa cuman kayak gitu? Cuman kayak gitu, masa cuman kayak gitu aja berdoa gitu. Saya yang masih kecil gitu ya, terus ayo kita berdoa supaya gimana caranya supaya jadi ya udah saya sih ikut-ikutan aja gitu. Oh oke, berdoa gitu kan. Terus setelah itu kan menjadi dapat pencerahan, Tuhan menolong dan memang jadinya bisa gitu. Saya dari situ, dari hal-hal kecil seperti itu aja, segitu berimannya, segitu sampai hal-hal kecil aja gitu ya. Harus melibatkan Tuhan. Iya gitu. Sama segala hal. Dalam segala hal tanpa terkecuali, bahkan untuk yang kita pikir sepele gitu ya. Iya. Sebenarnya kan itu kayaknya ngapain sih gitu kan? Itu kan sendok gitu, nggak ada hubungannya dengan kayak misalnya firman Tuhan gitu kan, enggak kan sebenarnya kan? Betul. Maksudnya dengan angkat sendok kamu pindah agama kan enggak juga kan? Iya kayak gitu. Iya betul. Maksudnya enggak ada sangkut pautnya yang gede gitu kan? Ya itu sih. Betul. Sama ya kesetiaannya melayani. Iya. Mau susah, mau senang, sepertinya kelihatannya saya dari kecil ngeliatnya, berat banget nih melayani Tuhan. Karena kalau diceritain ampun deh. Tapi dengan sukacita dia, padahal ada sakit asma. Asmanya parah. Dengan sakit asma dia terus membawa kita enjoy untuk menikmati pelayanan. Dia sering suruh kita nyanyi, pokoknya nyanyi di rumah juga. Nyanyi harus nyanyi puji Tuhan. Bisa nggak salah satu dari ibu
ceritain pengalaman pelayanan Opa Fares yang ini sebenarnya berat ini kalau kita lakukan, tapi Opa Fares tetap do it. Wah, iya sih. Salah satu aja bisa, atau ada beberapa, sok diceritain Jam. Itu yang sampai saat ini selalu kalau aku ingat mengenai pelayanan Papi itu, kita kan tahu kan yang namanya koster Oster yang ya. bersih-bersih ya, bersih-bersih, cleaning service. cleaning service. Ya. Itu Papi lakukan loh. Sendiri Hmm. sejak dari kita masih bergereja di Jalan Lombok, sekolah itu kan dari itu ya sis kapur ya, masih tulisnya ya, debu itu kan dia aspal sambil dia lap, dia bersihkan itu. Aku kalau inget itu selalu deh aku maksudnya kalau inget itu, wih, papiku hebat sekali ya, tapi karena itu loh jiwa pelayanannya dia amat sangat, dan dia pergi selalu jalan kaki gitu. Maksudnya mengunjungi jemaat gitu. Itu papi loh. Papiku itu yang paling selalu terekam aku, dan itu menjadikan aku juga jadi papi bisa selama bertahun-tahun seperti itu. Dia tetap membersihkan gereja selalu, belum ada orang datang satu pun dia duluan datang, dia bersihkan. Itu papi loh. Mantap, luar biasa. Kalau dari Ibu Ita mungkin bisa disaringkan, ada nggak satu apa ya? Kalau tadi Ibu Ica ceritakan ya pengalaman Opa Fares waktu semangat dia yang dengan penuh sukacita membersihkan ruangan ibadah, padahal pada saat itu cukup besar, dan juga ya ditambah ada penyakit, tapi tetap dilakukan. Itulah yang pada akhirnya membuat Ibu Bice semangat juga dalam melayani Tuhan kan. Puji Tuhan, sekarang juga ditunjuk Tuhan untuk jadi BP Diakonia. Nanti kita akan ke situ juga. Tapi sebelumnya kita bisa diskusi soal kalau dari versi Ibu bisa nggak apa ya pengalaman? Kalau saya kan latar belakangnya kerja nih, kerja di sekuler ya. Nah, papi juga sebenarnya tuh pegawai negeri tuh dulu. Dia pegawai negeri, dan dari dulu tuh udah mulai tuh KKN ya, yang sangat mengerikan karena dia di Departemen Keuangan. Jadi dia nggak tahan deh sebagai anak Tuhan, dia nggak tahan melihat atasannya, semua teman-temannya, aduh seperti ini. Jadi dia selalu menolak. Kalau kan dia tuh urusan pensiun ya, bagian pensiun. Jadi tanda tangan dia. Perlu tanda tangan dia selalu. Jadi banyak banget tuh yang pengen nyogok-nyogok, yang ngasih segala, bawa ke rumah gitu kan. Apa selalu dia tidak selalu ditolak gitu kan. Bahkan sampai akhirnya dia memutuskan untuk berhenti, jadi pensiun dini, minta pensiun dini. Pensiun dini karena sebegitu berintegritasnya dengan iman, melihat temen yang nggak bener ya, saya juga jadinya nggak bisa dong. Jadi dia pensiun dini gitu kan, dengan beriman bahwa kita masih kecil-kecil tuh, masih SD ya saya ya. Aku juga masih SD. Tuh kan masih SD. Papi udah berani memutuskan bahwa saya mau berhenti aja kerja dan hanya mau melayani Tuhan. Nah, kalau saya balikin ke saya saat saya dulu kerja, aduh, kayaknya nggak bisa deh saya sekuat papi berhenti gitu aja dengan membayangkan, aduh saya masih punya anak-anak gimana nanti, walaupun suami saya juga bekerja ya. Kayaknya nggak bisa deh punya iman sekuat itu dan yakin bahwa Tuhan pelihara, Tuhan pasti pelihara, dan memang Tuhan pelihara ya, dia Tuhan kita yang baik. Itu deh contoh, salah satu contoh, banyak sih, banyak sebenarnya hal yang tapi itu menjadi contoh. Salah satu contoh iman Opa Fares yang pada akhirnya menurun ke Ibu Ita gitu ya. Oke, dan pada akhirnya ya Ibu Ita pun ditunjuk menjadi
Majelis Gereja Kristus Bandung berapa periode Ibu? Berapa periode, Bu? Aduh. Ya, itulah Gereja Kristus Bandung kan relatif kecil ya kalau dari segi kuantitas. Nah, jadi periode demi periode banyak yang sering nolak tuh, nggak mau. Saya juga kayaknya udah deh untuk periode ini saya nggak usah gitu. Tapi selalu terpilih kembali dan jadinya dari sinode pun karena mengerti kondisi Gereja Kristus Bandung. Kalau di aturan sinode kan nggak boleh ya, hanya 2 kali periode, harusnya berhenti dulu kalau baru nanti lagi. Tapi ya karena kondisi Gereja Kristus Bandung akhirnya ya saya lagi. Tapi ya memang itu bukan karena bukan karena kemampuan saya, itu semua karena Tuhan. Yes, amin. Sekali lagi itu karena ya Opa Fares yang sudah menanamkan betul. Dia sangat setia melayani dalam kondisi apapun ya. Jadi itu yang menjadi inspirasi untuk kita anak-anaknya. Mantap. Lalu Ibu juga, Ibu Bice sekarang sama saya Bapak Ibu. Jadi BP Diakonnya itu kami bertiga begitu ya. Saya, Bu Bice juga dengan Pak Jimmy gitu ya. Ada banyak sekali dinamika dalam pelayanan. Tentunya kalau saya cerita BP Diakonnya itu ada dinamikanya enggak, tentunya banyak begitu ya. Dari masalah ya kita mau mengambil keputusan bersama kan kadang-kadang susah ya Bu ya. Kita kan saya generasi muda, Ibu Bice juga punya pemikiran sendiri sebagai seorang ibu. Yang bagaimana kita mengambil keputusan kadang-kadang berbeda-beda begitu ya. Itu buat saya sih salah satu tantangan atau pergumulan saya selama saya melayani bersama dengan Ibu Bice. Tapi dengan kerendahan hati dan juga kami juga sering berbincang-bincang layaknya saya seorang anak dan juga ibu. Jadi kita saling ngerti. Kalau dari Ibu Bice sendiri kira-kira sama nggak sih masalahnya dengan apa yang saya alamin juga kalau dalam pelayanan berdiakoni ini? Iya, sama lah pastinya ya. Karena seperti yang kalau kita ngobrol dan ketika kita udah terbentur pada satu titik masalah yang waduh ini gimana ya gitu. Secara kalau mau mengambil keputusan takut salah juga kan gitu. Jadi tapi ya bersyukur Tuhan kasih kemampuan, Tuhan kasih hikmat. Jadi kita bisa akhirnya mengambil satu keputusan dan itu memang Tuhan turut bekerja sih, yang saya rasa sih seperti itu ya. Apakah Ibu pernah merenung nggak sih Bu sama Tuhan, alone with God gitu untuk mengambil keputusan dengan Tuhan? Dan waktu lagi baca Alkitab juga kayak gitu nggak sih? Kan sekarang kita ikutan satu tahun. Iya dong. Kadang ada saat dimana ini kan udah sekian periode ya kita ya yang ketujuh ya ketujuh kan ya kan. Kalau buat yang lain saya majelis yang lain ke-6 ada yang ke-7 ada yang ke-8 kan. Kalau iya dong yang sebenarnya sebelumnya majelis dulu atau apa ya kan belum 7 ya tetap sama kayaknya ya. Kayaknya baru yang lain-lain 6 kali, yang majelis kita yang 7 kali ya udah 7. Ada saatnya kalau aku ya gitu meskipun udah mengulang ada kalanya memang ada satu bagian atau satu ayat yang kayaknya gitu memang jadi tertemplak, oh iya ya kenapa sih aku nggak lakukan seperti yang Tuhan mau gitu loh ya. Sebenarnya ketika aku kayak menolak karena menurut aku nggak akan mampu gitu. Tapi ternyata ketika kita baca Alkitab ada ayat atau bagian apa yang pasti mengingatkan kita, enggak, kamu pasti bisa karena Tuhan pasti memampukan kita. Gitu dan Tuhan pasti memegang kita ya. Betul. Iya kan? Oh, luar biasa. Iya benar. Kalau Ibu Ita gimana Bu? Maksudnya apakah punya pengalaman yang sama dengan saya kan juga sekarang kita berkolaborasi saya sebagai rohaniawan dan majelis. Kadang-kadang saya juga menempatkan diri saya sebagai anak di hadapan ketika kita sedang berdiskusi ya
ibu itu mama saya dan saya itu anak. Kira-kira apa dinamika dan penyelesaian yang ibu bisa selesaikan ketika ada masalah di tengah pelayanan? Kalau banyak sih ya. Eh, Pertama mungkin komunikasi ya. Komunikasi, betul. Komunikasi itu kita harus minta hikmat betul, sama Tuhan. Betul. Karena setiap orang kan berbeda ya penerimaannya. Ada yang maksudnya baik, tapi caranya agak keras. Ada yang langsung straight to the point. Ada yang sebenarnya bermaksud ini tapi nggak berani gitu ya. Macam-macam. Jadi ya kita memang harus minta hikmat Tuhan selalu, karena kan untuk melayani itu kita perlu tuntunan Tuhan. Betul. Mungkin ada program-program yang misalnya kita dari majelis pengennya jalan lancar nih ya, tapi kan pada kenyataannya juga banyak tantangan. Nah, di situ mungkin bagaimana caranya komunikasi yang baik kepada sesama rekan, kepada rohaniwan, kepada jemaat, supaya kita bisa sama-sama bergandengan tangan. Kan mau ini nih, mana judul Living in God's Planning. Itu kan visi-misi Gereja Kristus Bandung. Visi Gereja Kristus Bandung. Jadi itu. Jadi kita harus sama-sama sebagai satu keluarga kerajaan Allah, selain membangun hubungan kita yang akrab dengan Tuhan, kita dengan sesama kita juga gitu ya, sebagai satu keluarga kerajaan Allah bergandengan tangan, saling mengampuni, saling menghibur, menguatkan, menegur juga memang sih dengan kasih ya, tapi dengan cara Tuhan, dan bertumbuh jadinya bersama-sama, bisa dengan senang melayani bersama-sama. Talentanya kan beda-beda tuh. Betul. Kita bisa sama-sama melayani dengan talenta masing-masing. Ibu-ibu di sini banyak loh yang jago masak. Ini youthnya jago musik, jago nyanyi. Meskipun youthnya lagi mandek, ya, tapi sekarang kita mau gerakin lagi. Semangat. Dengan kuantitas yang kecil, tapi kita jadinya sangat akrab ya. Tapi kan bukan berarti kita mau kecil terus. Nah, kita mau maju bersama-sama di dalam Tuhan. Oke. Ya, itu sih. Iya, berarti pada akhirnya untuk kita bisa berkolaborasi dengan baik ya, tadi salah satunya berkomunikasi dengan baik, lalu kita melibatkan kasih yang Tuhan kasih di tengah-tengah kita supaya kita bisa saling menguatkan ya Bu ya. Iya, betul. Wah, luar biasa, ternyata ini warisan dari Opa Fares ya, iman, percaya, dan juga pemahaman firman Tuhan yang dalam gitu ya, yang ditanamkan kepada anak-anak. Dan kalau tadi udah bahas dari sisi anak, bagaimana ibu-ibu sekalian bisa sharing bagaimana dulu perjalanan dibentuknya iman itu bersama dengan Opa terkasih, dan sekarang juga pada akhirnya melayani Tuhan. Sekarang kita mungkin bisa bahas ke hubungan saudara sih. Kan ini kita bisa dibilang wow, ini hubungan persaudaraan yang sangat bisa dibilang ini menjadi contoh buat kita sebagai anak percaya gitu ya, orang percaya, bahwa kita sebagai saudara tuh harus saling mengasihi. Karena saya kan punya adik juga kan, maksudnya saya tuh 3 bersaudara gitu ya. Ada si Glory, ada si Mima, ada saya juga. Ya, mirip-mirip seperti ibu juga gitu ya. Bertiga. Tapi yang jadi pertanyaan, ada nggak sih momen pada akhirnya keharmonisan itu, atau ada dinamika di tengah-tengah kita berkehidupan sebagai saudara, dan bagaimana cara ibu-ibu semua tuh bisa akhirnya saling mengasihi lagi sebagai saudara. Karena kan kita juga lihat kan ibu-ibu, banyak loh orang percaya yang masih benci sama saudaranya gitu kan. Mungkin ada kepahitan di tengah kehidupannya. Ini mungkin kita bisa sharing di sini bagaimana ada nggak momen di mana pada akhirnya ada dinamika di tengah persaudaraan, dan akhirnya
karena Tuhan dan juga didikan firman Tuhan yang dalam, akhirnya oke, kita mau jaga keharmonisan, ayo kita satu lagi. Siapa dulu nih yang mau ceritanya? Mau Ibu Bica dulu kah? Apa namanya, atau Ibu Ita dulu? Ibu Ita kali punya duluan apa? Ada aja pasti adik kakak apa? Adik kakak ada pasti. Maksudnya ya kayak itu lagi tadi komunikasi, mungkin ada salah komunikasi gitu. Oh kalau saya ini aja deh, kebiasaan kalau saya itu paling nyantai, paling cuek gitu kali. Ini dua kakak saya sama adik saya ini, aduh, saya apalagi kakak saya ini saya bilangnya si Soklin. Dia sangat pembersih banget ya. Betul Kan? Kalau saya tinggal bersama Ibu Bica, pasti saya juga akan banyak diomelin. Karena saya cukup berantakan. Ya, itulah dalam hal-hal kayak gitu misalnya. Ya, jadi kalau hal untuk kayak rapi-rapi gitu kan, saya kadang suka cuek gitu kan. Nah, jadi ya dalam hal kayak gitu-gitu sih. Memang itu kayak sehari-hari lah, nggak terlalu yang ringan-ringan ya. Kalau yang agak berat mungkin apa ya? Sini nggak ada deh. Kadang nggak sampai 2 hari nggak komunikasi gitu. Bisa gak? Oh, enggak sih. Enggak Maksudnya enggak. Mungkin ada, mungkin perihal apa ya? Saya juga jadi lupa gitu karena kita lebih seringnya komunikasi yang baik ya. Apalagi setelah berumah tangga masing-masing. Jadi kita saling menjaga. Ada anak, mantu, ada cucu kan kita. Jadi ada apa? Maksudnya kita menjaga selalu supaya ya pesan orang tua kita lah, pesan papi mami supaya kita selalu saling mengasihi satu dengan yang lain. Itu. Kalau saya juga gitu sih, kalau saya itulah warisan legacy yang papi dan mami berikan buat kita ya. Dan itu juga kita tanamkan untuk anak-anak kita. Betul. Anak-anak kita, jadi mereka itu kan bertujuh, dari aku 3, dari Ibu Ita 2, dari Ibu Ruth 2, jadi bertujuh, kita sebut mereka si Seven Wonders-nya kita. Seven Wonders. Ya. Nah, dan kepada si Seven Wonders itu kita juga mau supaya mereka juga mewariskan itu nanti ke anak-anak mereka. Jadi cucu-cucuku gitu kan, cucu-cucu kita gitu kan. Jadi supaya tetap tinggal dalam kasih, selalu ada komunikasi yang baik gitu loh. Ya, jadi ya itu kalau aku itu sih, kalau aku tetap memelihara hubungan yang akrab dengan Tuhan gitu loh. Ya, jadi ketika kita memang ada hubungan yang khusus akrab dengan Tuhan, pasti kan dengan sendirinya dengan sekitar kita juga sekitar kita juga mempengaruhi kita jadi sekitar kita juga, kan, betul, ya kan, betul. gitu. Kalau aku sih gitu. Jadi kalau mau dibilang kami bertiga bersaudara ada masalah-masalah dinamika yang sampai kayak sepertinya cukup apa ya, boleh dibilang cukup nggak pernah sih yang sampai kayaknya kayaknya nggak ada gitu, karena kita memang kita punya grup sendiri ya, kita punya grup sendiri bertiga. Judulnya juga Always Sisters ya, fotonya kita bertiga gitu loh, PP. Terus ada panggilannya tuh kita masing-masing panggilannya. Apa tuh panggilannya tuh? Jadi ada sis 01, sis 02, 02, sampai yang di Jakarta sis 03. Gitu. Sampai suka diledek-ledek ini sama anak-anak kita sis 01 sis 02. Jadi anak-anak juga kayak si Pak Ketua kita panggilnya Mama 01, Mama 02, Mama 03. Gitu. Fun fact juga Bapak Ibu ya, Ibu Bica ini mamanya ketua majelis. Ya. Jadi puji Tuhan. Iya, puji Tuhan. Maksudnya warisan dari Opa Fares pun pada akhirnya ya, tetap
terlanjutkan gitu ya di Amin. tengah-tengah pelayanan bergereja di Gereja Kristus Bandung. Oke, ibu-ibu yang Itu terkasih. Opa Faris tuh panggilan nama lengkapnya Alfaris. Alfaris. Jadi Alvar. nurun ke Oh. ketua majelis kita sekarang Kevin namanya Alfaris. Kevin Alfaris. Nah, Oh, itu. Dari Oh. opanya. Makanya jadi bener. Dulu opanya ketua majelis, majelis. sekarang cucunya Cucunya. nih. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saya juga kaget, nggak disangka-sangka loh dia mau. Mantap. Semangat kan Pak, semangat kan Pak. Puji Tuhan. Oke. Kalau Tuhan sudah memilih. Iya, Iya. betul. Pasti Tuhan akan mampukan ketika Amin, sudah Tuhan memilih. Iya. mampukan. Iya. Oke, ya mungkin ini akan jadi diskusi terakhir ibu-ibu di sini. Apa namanya? Sekarang sebagai seorang mama atau sebagai seorang ibu, apa namanya pesan terkhususnya untuk anak-anak Mama Bica dan Mama Ita gitu ya, kepada apa namanya anak-anak apa namanya saudara-saudara dan juga mungkin saja sekarang posisinya sebagai ibu begitu kan, bagaimana, apakah ada pesan supaya dari sisi keibuan ada yang mau disampaikan kepada anak-anak zaman sekarang supaya apa namanya ya kamu biar bisa punya iman yang bagus dan baik di hadapan Tuhan, kamu harus seperti ini. Bisa nggak ada yang bisa kita sharingkan dari? Ya, kalau saya sepertinya tadi sebagian udah saya sampaikan ya, gitu. Jadi maksudnya mereka yang sudah berumah tangga, ya tetap jadikan Tuhan Yesus sebagai nahkoda kehidupan mereka dalam rumah tangga mereka. Takut akan Tuhan selalu, dan yang belum mendapat calon, minta hikmat selalu dari Tuhan, minta kepekaan dari Tuhan, biar Tuhan yang memberikan jodoh yang terbaik untuk mereka. Amin. Itu aja kayaknya kalau saya ya. Ya. Kalau Mama Ita? Wah, Nice. apa ya? Ya sekarang sih nggak kayak zaman kita dulu ya. Sekarang aduh godaannya luar biasa. Medsos nih, medsos. Medsos. Keren. Iya, itu daya tariknya luar biasa ya. Betul. Luar biasa daya tarik medsos, tetapi sebagai seorang mama nih ya, sebagai seorang oma, sebagai seorang saudara, sesama orang beriman, mari kita lebih mengutamakan hubungan kita dengan Tuhan. Betul. Terlalu banyak godaan saat ini, bahkan kepada cucu-cucu kita yang kecil aja udah gampang banget tuh tinggal buka HP, udah banyak sekali Udah godaan. pinter mereka. Ya, sebab itu ya tetap setia. Tetap setia mengikuti juru selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Mantap, luar biasa. Gimana Pak Kevin reaksinya, tanggapannya? Hah? Nih denger nih kita yang diomelin Kak. Kita kasih tahu nih Kak. Iya, puji Tuhan. Ya, bersyukur bahwasanya sampai sekarang namanya legasi iman ini dan juga kedekatan kita dengan Tuhan tetap terpelihara. Iya. Ada satu bagian firman Tuhan sih yang apa namanya yang sangat membangun kita bahwa ya kita sebagai apa namanya saudara seiman gitu ya memang harus terdorong untuk dekat dengan Tuhan begitu ya. Aku sih nangkepnya dari persaudaraan juga kekeluargaan dari apa namanya keluarga sahananya itu adalah rukunnya atau saudara-saudara itu saling duduk bersama dan saling mendoakan serta memberkati satu sama lain. Kita baca satu bagian firman Tuhan ya ibu-ibu. Mungkin ada yang bisa bantu saya nih. Mazmur 133 ayat 1. Saya coba ya, yang ayat 1 ya. Ya. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Amin. Mantap, iya. Inilah apa namanya berkat Tuhan yang sampai sekarang masih dirasakan terkhususnya untuk keluarga Sahanaya gitu ya.
kerukunan dan juga iman yang teguh di dalam Tuhan. Itu yang harus kita syukurin dan kita rayakan bersama gitu ya. Iya. Oke. Terima kasih ibu-ibu sekalian, mama-mama sekalian. Sama-sama. Karena sudah menjadi bintang tamu yang Puji Tuhan. ketujuh pada hari ini. Yes. Nyanyi dulu dong. Oh iya nyanyi, benar. Tadi ada briefing. Aduh. Ada minum briefing, dulu nih. Yes. Kalau keluarga Sahanaya nggak nyanyi kayaknya ada yang kurang. Wah. S-nya itu Sahanaya song. Song jangan sombong ya. Oh, iya. Silakan. Sahanaya family. Nggak sebagus Diva tapi untuk kemuliaan Yes. Tuhan. Ini sekalian pesan kita juga ya, ini dari Oma Ita dan Oma Bice ya. Gimana sis? Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu, ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia, ku melayanimu. Mantap. Terima kasih persembahan pujiannya buat Ibu Bice dan juga Ibu Ita. Terima kasih sekali lagi karena sudah datang ke podcast with God. Jadi semakin membaik podcast yang kita sudah jalankan. Bersyukur untuk semua aset-aset yang kita punya. Ini alat juga baru dan juga kita bersyukur alat ini bisa untuk kemuliaan nama Tuhan melalui podcast ini. Ya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tidak terasa perbincangan kita sudah berlangsung lama. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah stay tune bersama dengan kita menyaksikan podcast with God. Sampai jumpa di podcast kita yang akan datang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dadah.